Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, ketika sampai di kota Kaisarea, Petrus masuk ke rumah Kornelius. Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus bertanya, "Bolehkah mencegah orang-orang ini dibaptis dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus yang sama seperti kita?" Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang-orang itu meminta kepada Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Keadilan-Nya di hadapan
bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang mengasihi aku akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku,
diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang terhadap yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, menjelang Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, kepada kita hari ini ditunjukkan satu ukuran atau satu nilai yang menjadi titik tertinggi pencapaian hidup seorang Kristiani. Nilai yang ditunjukkan kepada kita itu adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih, arti yang dapat kita tangkap dari bacaan yang kedua dan bacaan pertama, berarti pemberian diri secara utuh dan penuh. Dalam pemberian diri secara utuh dan penuh itu, kasih hanya diwarnai oleh apa yang disebut keinginan untuk menjadikan dia yang dikasihi menjadi lebih baik. Bukan perkara hitung untung dan hitung rugi, semata-mata hanya ingin menjadikan bahwa dengan kasihnya itu, dia yang mendapat kasih menjadi lebih baik. Seperti seorang ibu yang dengan segala daya upayanya memberikan apa yang paling baik yang bisa ia miliki kepada anaknya, bukan karena perhitungan kelak saya bisa mendapat sesuatu dari anak ini, tetapi ibu itu memberikan apapun yang ia punya untuk anaknya demi hidup anak itu sendiri. Ada ibu yang berkata, "Ndak apa-apa, orang tuanya makan tahu tempe, yang penting anaknya bisa sekolah tinggi." Maka dengan gagasan bisa sekolah tinggi, harapannya anaknya bisa memperoleh hidup yang lebih baik dari yang dia boleh terima miliki itu. Saudara, Bapak Ibu, dalam gagasan ingin menjadikan dia yang dikasih lebih baik itu, maka kita bisa kembali kepada pengalaman dari bacaan yang pertama, bahwa hasrat keinginan Allah untuk manusia adalah agar manusia tahu bahwa dirinya dicintai dan dikasihi. Kalau Anda membaca Kejadian bab 3, pokok perkara dari kesalahan manusia sehingga ia terusir dari hidup di Firdaus adalah karena dirinya ingin menjadi tuan atas hidupnya. Padahal faktanya manusia adalah ciptaan. Faktanya bahwa manusia itu bergantung hidupnya kepada Allah. Sehingga ketika ia terputus dari relasi dengan Allah itu, manusia mati. Mati sebagai sebuah tanda dari keterputusan dengan sang hidup. Allah sebagai sumber hidup dalam Kejadian bab 2 diputus oleh manusia. Nah, saudara, Bapak Ibu, dalam hasrat Allah yang tertinggi untuk
menyatakan kepada manusia bahwa bukan diri yang menjadi ukuran, tetapi kebersatuan dengan Allah yang menjadi ukuran. Itulah yang kita dengar dalam pewartaan bacaan yang pertama. Sehingga ketika kebersatuan dengan Allah itu tampak dalam peristiwa-peristiwa yang menyertai karya para rasul, maka pewartaan para rasul hendak mengatakan pencapaian tertinggi dari hidup seseorang adalah bahwa dia tahu dia kembali kepada tujuan yang pertama dari dasar adanya, yakni menjadi bersatu dengan Allah. Saudara, Bapak, Ibu, ketika kebersatuan dengan Allah itu tampak dalam yang disebut sukacita karena rahmat pembaptisan, maka norma yang ditujukan kepada anggota gereja adalah kebersatuan dengan Allah ini tampak dalam hidup sehari-hari. Nah, kalau kita kembali kepada teks dari Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Nyawa dalam kesejajaran katanya bisa berarti dalam Kejadian bab 2 ruah atau roh atau nafas. Namun juga nyawa dalam kesejajaran katanya juga bisa berarti hidup. Nah, kegembiraan, kebersatuan dengan Allah yang ditunjukkan oleh bacaan yang pertama tampak karena di dalam kebersatuan itu orang kembali menemukan hidupnya. Pengalaman terlepas dari Allah, konsekuensinya mati. Pengalaman bersatu dengan Allah karena rahmat sakramen pembaptisan memberikan hidup. Dan hidup ini ditawarkan kepada semua orang yang mau untuk menerimanya. Sehingga warta sukacita bacaan pertama tampak dalam ekspresi rahmat Allah ini tidak memandang-mandang muka, tidak membeda-bedakan orang, tetapi ditujukan kepada siapa saja yang mau menerima hidup itu. Nah, apa konsekuensinya sekarang pokok berikutnya ketika orang menerima hidup itu? Konsekuensi yang ditawarkan ketika orang mau menerima hidup adalah sebuah jaminan, rasa di dalam dada, rasa di dalam hati bahwa hidupnya tidak pernah sendirian lagi. Pengalaman Kejadian bab 3 terusir dari Taman Firdaus adalah pengalaman keterasingan. Manusia yang dijauhkan dari sumber hidup, manusia yang diputuskan dari apa yang disebut pengharapan hidup. Tetapi ketika ia kembali dalam kebersatuan dengan sang hidup itu dalam komunitas gereja, manusia ini memperoleh kembali jaminan bahwa dia tidak sendirian. Saudara, Bapak, Ibu, pengalaman sendiri adalah pengalaman yang paling menakutkan bagi tiap-tiap orang. Karena dengan sendiri itu dia tidak punya yang disebut pegangan. Dia tidak punya yang disebut dengan arah dan tujuan. Dia tidak punya apa yang disebut dengan keyakinan dan kemantapan hidup. Namun, pewartaan Kristiani mengatakan, kamu tidak sendirian. Dengan bersatu dengan sumber hidup itu, bahkan jikalau kamu di titik terakhir dalam pengalaman manusia, yakni mati. Mati adalah pengalaman
menjadi sendiri yang paling ekstrim, dikatakan kamu tidak pernah akan sendiri. Karena dalam pewartaan Matius bab 28 ayat 20 dikatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam kepastian ini, saudara Bapak Ibu, maka pengalaman Yesus yang sengsara, yang wafat, mau mengatakan bahwa Allah sendiri ada bersama dengan manusia pada situasi-situasi ekstrim di mana dia tidak punya siapa-siapa lagi selain hanya bisa berkata, "Ya Tuhan, kepadamu aku percayakan hidupmu." Nah, dalam keyakinan tidak sendiri inilah, maka sebelum Yesus naik ke surga, dalam peneguhannya kepada para rasul, dia menunjukkan nilai hidup seorang Kristiani yang bersama dengan Allah. Nilai itu adalah bahwa setiap orang Kristiani Katolik ketika ada dalam kebersatuan dengan Allah sang sumber hidup itu, kebahagiaan bersama dengan Allah tidak pernah bisa hanya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah bisa hanya untuk dinikmati sendiri. Tetapi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seorang Kristiani Katolik diukur kualitas hidupnya ketika ia berani memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasih. Memberikan nyawa berarti memberikan hidup. Seperti kisah saya di awal renungan ini, seorang ibu yang mendedikasikan dirinya untuk anak bayinya. Dalam 9 bulan pertama setelah kelahirannya, per 3 jam harus memberi susu. Dalam 2 tahun pertama anaknya harus memastikan anaknya mendapatkan semua vaksinasi yang diperlukan untuk apa? Untuk hidup masa depan anaknya. Setelah umur 3 tahun, 4 tahun, si ibu memastikan anaknya mendapat pendidikan yang baik. Untuk apa? Untuk hidupnya kelak. Jadi seorang ibu tidak pernah berpikir tentang hari ini, tetapi berpikir tentang kelak akan datang. Dengan memberikan hidup itu, maka si ibu memberikan pengharapan kepada si anak. Saudara Bapak Ibu semuanya, ketika hidup yang kontributif ini menjadi ukuran bagi hidup seorang Katolik, maka jelas undangan hari ini untuk Anda semua adalah hidup saya adakah sudah menjadi tanda bahwa saya memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, dalam konteks seperti ini, maka saudara Bapak Ibu dengan jelas dalam pewartaan hari ini diberi satu petunjuk bahwa ukuran hidup seorang Kristiani Katolik adalah berkontribusi dalam hidup sehari-hari, memberikan pengharapan, memberikan penyertaan dukungan, memberikan apa yang bisa diaturkan untuk hidup yang kelak akan dilakukan atau dilalui oleh orang-orang yang dicintai ini. Saudara Bapak Ibu, coba bisa Anda bayangkan, pikirkan, kalau seorang ibu hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya membeli perhiasan, hanya membeli barang-barang yang dia sukai, dan tidak pedulikan keadaan hidup dari si anak. Dia hanya peduli dengan keadaan dirinya, tidak peduli dengan anaknya. Maka kita bisa bayangkan masa depan seperti apa yang anak itu boleh terima kelak nanti. Dalam konteks yang lebih luas, dalam hidup yang berkontributif ini, maka bolehlah saya mengundang kepada Bapak Ibu sebuah ingatan akan cita-cita
bahwa hidup Katolik yang berarti adalah hidup yang memberi kontribusi. Inilah awal dari pendirian Universitas Katolik Widya Karya 39 tahun yang lalu. Dari nama Widya Karya, Widya artinya pengetahuan, pengetahuan untuk berkarya, pengetahuan yang dapat dimampukan untuk berkarya, untuk memperoleh yang lebih baik dalam hidup. Menjadi cita-cita dari para pendiri, dari orang-orang yang 39 tahun lalu berpikir yang sama. Orang Katolik harus punya kontribusi kepada masyarakat. Ketika orang Katolik punya kontribusi kepada masyarakat, maka rahmat kasih itu bukan cuma hanya untuk orang-orang Katolik saja, tetapi rahmat kasih itu biarlah dibagikan juga untuk orang-orang yang ingin hidupnya, masa depannya lebih baik lagi. Sehingga saudara semuanya, dengan kesempatan bahwa boleh saya berbicara di depan Anda tentang Universitas Katolik Widya Karya ini, inilah cara dari Gereja Keuskupan Malang untuk berkontribusi dalam hidupnya masyarakat. Universitas Katolik Widya Karya dalam penyelenggaraannya memang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Adi Sucipto, tetapi dalam susunan Dewan Pembinanya, Bapak Uskup Malang menjadi pokok tulang punggung dari keberlangsungan karya Katolik ini, dan karya Katolik ini juga didukung oleh yayasan-yayasan pendidikan yang ada di Keuskupan Malang. Yayasan Sancta Maria yang menjalankan SMAK Santo Albertus, Perkumpulan Dharma Putri yang menjalankan SMA Santa Maria Langsep, Yayasan Kolose Santo Yusuf yang menjalankan SMA Santo Yusuf di Blimbing, dan juga Yayasan Mardiwiata yang menjalankan SMA Frateran yang ada di Ororodowo. Dalam kontribusi semua yayasan yang ditampakkan dalam dukungan inilah, maka saudara Bapak Ibu bisa melihat salah satu contoh dari aplikasi atau implementasi standar hidup Katolik dalam hidup sehari-hari. Ketika kemudian tidak hanya ingin menjadi penikmat rahmat, melainkan juga menjadi pelaku rahmat itu, maka kontribusi dalam hidup orang-orang muda yang mempercayakan masa depannya dalam 4 fakultas, ada fakultas hukum, fakultas ekonomi dan bisnis, lalu fakultas pertanian dan fakultas teknik. Maka selama 39 tahun ini, segenap keluarga komunitas akademik Universitas Katolik Widya Karya mencoba untuk berkontribusi dalam hidup masyarakat. Ada banyak saksi orang-orang yang sukses dengan melalui hidupnya di Unika Widya Karya, di Universitas Katolik ini, yang ada di mana-mana saudara bisa bertanya tentang hidup mereka yang telah berhasil ini. Sehingga saudara semuanya dalam dedikasi ini senantiasa bahwa undangan yang ditunjukkan kepada kita ada di kalimat terakhir Tuhan Yesus. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana cara menghasilkan buah itu? Berkontribusi dalam hidup masyarakat sehari-hari, yang lebih kecil keluarga, tapi yang juga yang paling jelas pribadi. Saudara Bapak Ibu semuanya, saya berterima kasih kepada Romo, kepada Pastor Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Romo Adam, bahwa Universitas Katolik ini terletak di wilayah pengembalaan Romo Adam, dan dukungan Romo Adam sebagai Pastor Paroki dalam perayaan Ekaristi ini, dalam kehadiran beliau di tempat ini, juga menjadi tanda kepada Anda semua
bahwa Universitas Katolik ini adalah karya kerasulan Keuskupan Malang, karya kerasulan dari Gereja Katolik, dari Anda sendiri untuk masyarakat. Sehingga dukungan yang boleh kami terima dari Anda selama ini, saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, atas semua yang boleh Anda nyatakan cinta Anda kepada Universitas Katolik ini. Dan saya juga bersyukur berterima kasih kalau saudara Bapak Ibu juga membantu Universitas Katolik ini dalam masa penerimaan mahasiswa baru untuk periode 2021 dan 2022. Hal-hal teknis yang berkenaan dengan penerimaan mahasiswa baru dapat ditanyakan kepada panitia. Tetapi pokok pesan Injil yang dapat saya nyatakan kepada Anda pagi hari ini adalah hidup seorang Katolik karena syukur, karena terima kasih bahwa boleh mengalami penyertaan Tuhan, harus tampak dalam kontribusinya di dalam hidup sehari-hari dan di tengah masyarakat. Tidak pernah seorang Katolik boleh hanya menikmati untuk dirinya sendiri semua berkat karunia yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya. Mungkin Tuhan pakai Anda untuk membantu hidup orang lain. Dan yang jelas, saya yakin Tuhan pakai Anda semua untuk membantu kelangsungan hidup dari Universitas Katolik Widyakarya yang ada di paroki ini. Saudara, Bapak, Ibu semuanya, semoga pokok permenungan pada hari Minggu Paskah yang ke-6, sebelum kita hari Kamis akan datang merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, terngiang-ngiang dalam benak kita bahwa hidup seorang Katolik harus selalu memiliki kontribusi, memiliki makna. Tanpa kontribusi itu, hidup tidak bertumbuh dan berkembang. Baiklah saudara semuanya, dalam kesadaran ini, maka kalimat Tuhan Yesus, kasihilah seorang terhadap yang lain, mengundang Anda untuk mari berdiri. Sekali lagi menyatakan pokok-pokok iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita nyatakan doa-doa permohonan. Bukan lagi hamba, melainkan sahabat-sahabat Kristus, maka diperkenankan berdoa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Kristus. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserahi menjadi pemimpin gereja, menjadi gembala-gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang tanpa pandang bulu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, semoga Allah Bapa menanamkan semangat cinta kasih di antara para bangsa, agar terwujudlah di dunia ini suasana damai, tentram dan sejahtera, jauh dari permusuhan, perang dan saling membunuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di bidang perawatan, semoga Allah Bapa memberkati para karyawan-karyawati perawatan orang sakit, agar karya mereka setiap hari membuat bahagia para pasien. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita bersama. Semoga Allah Bapa mendampingi kita agar perintah cinta kasih kepada sesama yang diberikan kepada murid-murid Yesus tetap menjadi cita-cita kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa mendampingi kita, mengajarkan kepada kita untuk selalu mengerti dan mengalami kasih, sehingga kita tidak pernah kehilangan kasih yang terlebih dahulu diberikannya kepada kita. Dan kita juga mampu untuk membagikan kasih yang kita miliki kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjanjikan kebahagiaan kepada kami bila kami saling menaruh cinta kasih. Berilah kami kekuatan untuk menempuh jalan yang tepat seturut teladan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pon anggotanya bersama manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, baruilah kami semua dengan kasih karunia pencurahan Roh Kudus-Mu, dan jadikanlah kami peserta perjamuan Putra-Mu, di mana kami menjadi sahabat-sahabat-Mu karena Sang Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arah Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah,
Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Ketika dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan para penjasa yang telah berbakti di Universitas Widiakarya, juga Bapak Hubertus, Bapak Markus, dan juga orang-orang yang kami intensikan pada hari ini yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidup mereka berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya kami dapat hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara semua yang diundang datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, telah kami nyatakan doa-doa pengharapan kami. Dengarkanlah doa-doa kami demi cinta kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami menjadi pewarta yang nyata dalam kata dan karya tentang cinta kasih-Mu terhadap sesama anggota masyarakat kami. Dan semoga kami menjadi kenyataan kasih di mana saja ada persahabatan, sebab disitulah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Pengumuman paroki hari Minggu Paskah ke-6. Kesempatan untuk menerima sakramen tobat setiap Sabtu sore pukul 16 sampai 16.30 sebelum misa Sabtu sore di Gereja Katedral. Kamis 13 Mei 2021 adalah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Jadwal misa di Gereja Katedral seperti jadwal misa di hari Minggu. Rabu 12 Mei 2021 pukul 16.30 dan 18.30. Kamis 13 Mei pukul 5.30, 7.30, 16.30 dan 18.30. Misa Novena Pentakosta tanggal 14 Mei sampai 12 Mei 2021 pukul 5.30 dan pukul 18 di Gereja Katedral. Katekese Imam Paroki Ijen setiap hari Rabu pukul 18.30 melalui channel YouTube Paroki Ijen. Akan ditabiskan menjadi imam Keuskupan Malang pada hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 16.30 di Gereja Katedral Malang. Diakon Paulus Fajar Arwianto, Diakon Agustinus Darmanto PR. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi kedua diakon tersebut, mohon memberitahukan kepada pihak Keuskupan Malang. Akan saling menerima sakramen pernikahan Andreas Dani Saputra Sugianto dari Surabaya dengan Irene Silvia Putri Filianti dari lingkungan Regina Caeli. Barang siapa mengetahui adanya halangan, mohon melaporkan kepada pastor paroki. Universitas Katolik Widya Karya Malang menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Untuk informasi pendaftaran dan pendaftaran online, bisa klik website widyakarya.ac.id. Pendaftaran online untuk mengikuti misa hari Minggu ditutup pada hari Sabtu pukul 9 pagi.
Dalam mengikuti misa, dimohon umat tidak datang terlambat karena pintu gereja akan ditutup saat misa dimulai. Setelah misa, umat dipersilakan keluar melalui pintu gereja Jalan Ijen. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya atas nama pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Adi Sucipto mengucapkan selamat Dies Natalis ke-39 kepada Frater Montfort BHK sebagai rektor dan bersama staf, dan juga terima kasih kepada para mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya yang pada pagi hari ini berkenan melayani misa sebagai petugas lektor, pembaca, pengumuman, dan juga untuk KUR. Saudara, Bapak, Ibu semua, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hari-hari yang akan kita lalui, mohon penyertaan Tuhan dalam karya dan usaha kita. Tuhan bersamamu. Saudara semua dan anggota keluarga Anda senantiasa ada dalam penyertaan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Pulanglah, hiduplah dalam damai Tuhan.